Silakan duduk. Mari kita melihat Alkitab 2 Timotius 3. Karena hari ini adalah judul Sola Scriptura, maka alat yang kita pakai adalah Alkitab. Jadi tanpa Alkitab kita tidak bisa untuk melakukan apa-apa. 2 Timotius 3, perhatikan yang bawa HP, yang manual boleh, yang bawa HP boleh. Kita akan membaca 1 sampai 9, tadi 10 sampai 17 itu adalah dampak daripada murid-murid Tuhan yang berpegang kepada sola scriptura, dan ayat ini adalah dampak daripada manusia akhir zaman yang menolak firman. Kita akan membaca bersama. Judulnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Yang pertama, saya dan kedua saudara, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada kekatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama-sama. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Hambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Perhatikan, akal sudah bobrok. Kalau akal bobrok, kemudian ditambah, yaitu iman, mereka tidak tahan uji. Berarti orang percaya loh. Berarti orang percaya loh ini. Saya akan menunjukkan kepada saudara fakta. Apakah sola scriptura masih menjadi warisan bagi gereja sampai hari ini? Mari kita lihat tayangan berikut. Silakan multimedia menayangkan dengan baik. Ini kejadian di China. Bagaimana orang berebut Alkitab. Saudara perhatikan bagaimana respon mereka dengan Alkitab. Bagaimana respon mereka dengan Alkitab? Apakah ini ilusi? Apakah ini hanya video klip? Atau ini adalah fakta? Terjemahkan yang bisa bahasa Mandarin. 这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的事。 Kalau tidak salah, di dalam bahasa Inggris adalah sebuah kerinduan mereka mengucap syukur karena mereka mendapatkan sesuatu yang berharga. Pertanyaan, di mana Alkitab saudara? Buru-buru mau dicium. Saya cuma tanya, di mana Alkitabmu? Musa ada di HP, it's okay, never mind. Tapi maksud saya, di mana Alkitab saudara? Kalau yang sudah masukkan dalam hati, puji Tuhan. Tapi bisa hilang karena hati kita dikatakan menebal. Oke, kita lihat tayangan kedua. Apakah ini juga hanya video klip? Silakan. Jumlahnya Society representatives handed out 700 Bibles to rural Christians. 700.000 Alkitab dibagikan kepada negeri China, yaitu pedesaan.
700. For many of the Christians who are owning the Bible for the first time, especially in the villages, in the rural areas, you could see tears in their eyes. You could see, joy and gratitude. Some of them would come up to me and to us to thank us for giving this precious gift of the Bible. I mean, I've met people who have been waiting for the Bible for the last 10 years, 14 years, and they're precious. Alkitab adalah sesuatu yang berharga. Di mana Alkitab saudara? Apakah masih ada di dalam pikiran hati saudara? Kenapa kok tidak bentuk lain? Ini diambil 10 tahun yang lalu. Bisa 10 tahun adalah waktu yang besar. Ini adalah 10 tahun adalah 2 periode pemerintahan Jokowi. Tol aja nggak jadi, belum selesai. Untuk Tasikmalaya ke Bandung aja belum selesai. Begitu cepatnya 10 tahun, tetapi berita ini masih hangat. Saudara, di mana Alkitab saudara? Apakah tepat mimbar Kaintong ini berbicara tentang sola scriptura? Mari kita tidak melihat satu dengan lain. Cek saudara, keselamatan adalah dari Tuhan untuk pribadimu. Coba cek gimana, apakah saudara bergaul dengan ini? Apakah saudara memang sungguh-sungguh saudara punya fitur bermacam-macam di sini? Saudara fokus berkata, ini ada Alkitabku loh ya. Atau saudara akan pamerkan bagaimana aplikasi-aplikasi lain saudara. Please, saudara, sola scriptura adalah salah satu dalil yang dikemukakan oleh tokoh reformator kita untuk menolak segala buku lain selain daripada scriptura. Lalu kemudian Lembaga Alkitab Indonesia dianugerahkan kepada Indonesia dan gereja-gereja seluruh Indonesia untuk mewarisi Alkitab, mempertahankan Alkitab, menerjemahkan kesekian bahasa suku di Indonesia. Dan terakhir adalah satu program baru, yaitu Alkitab untuk tunarungu yang tidak bisa mendengar. Silakan ditampilkan. Perhatikan saudara, saya minta untuk saudara kali ini perhatikan semua klipnya. Sekalipun sering tidak terlihat, Lebih keras lagi. jumlah orang tuli di Indonesia cukup besar. Menurut situs Pusat Bahasa Isyarat Indonesia atau Pusbisindo, ada lebih dari 2,5 juta orang tuli. Tanpa kita sadari, mereka mungkin juga ada di sekitar kita, di gereja ataupun persekutuan kita. 2,5 juta. Orang yang bisa mendengar akan bertanya, untuk apa harus ada Alkitab bahasa isyarat? Mereka menyangka orang-orang tuli bisa membaca karena mereka bisa melihat. Anggapan bahwa orang tuli Saudara bisa perhatikan membaca dan memahami personal-personal yang Alkitab terlibat dengan di dalam pelayanan ternyata Alkitab. salah. Mereka bukan orang Susunan spiritual ya. kalimat dan tata Mereka bahasa orang dalam masa bahasa depan. isyarat berbeda Nona-nona dan tidak cantik. mengikuti tulisan dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang Orang tuli potensial. harus belajar menguasai dua Tapi mereka bahasa. mau mengambil bagian Pertama, di dalam pelayanan. bahasa isyarat, dan yang kedua, bahasa Indonesia tertulis. Giant Gian Andi Prasetyo, komunitas sahabat tuli. Saya minta jangan melihat HP ya saudara ya. Saya minta HP ditutup ya. Hari ini sola scriptura bukan sola HP ya. Jadi saya minta kerjasama kepada usaha, hargai seperti saya menghargai saudara. Tolong, sola scriptura itu hanya skriptur, bukan sola HP ya. Ini Nona cantik ini saudara, punya masa depan, tapi dia mengambil sahabat tuli. Karena Alkitab Program begitu Alkitab penting. dalam bahasa isyarat sudah lama dinanti.
Ini akan menjadi kado yang istimewa bagi teman-teman tuli. Nancy, seorang ibu rumah tangga muda yang punya potensi menjadi sahabat tuli. Hari ini LAI membuka dukungan virtual account. Saudara kalau mau hubungi saya. Saudara, ini adalah orang-orang yang karena Alkitab dia mau mempersembahkan hidup. Anda jangan salah. Saya akan berikan kepada saudara fakta di mana saudara lupa bahwa kecanggihan teknologi itu melibas, yaitu otoritas Alkitab dalam hidup saudara. Mari kita lihat. Tampilkan. Bukan yang itu. Terus, nanti setelah itu ya. Terus. Saudara, ada satu pemerintahan yang saat ini sedang gencar menyusun ulang kitab suci ini agar sejalan dengan faham mereka. Hati-hati loh saudara. Negara ini adalah negara adi-power yang namanya yaitu teknologi. Umat Kristen di negara itu mengalami torsis penganiayaan karena apa? Membagi Alkitab. Jangan bangga kita menjadi pembagi salesman, a good product. Kita nggak ngalami anehnya. Coba bagi Alkitab saudara. Kenapa ya kok Alkitab? Kenapa saya bagi roti lim tidak dianiaya? Padahal sesungguhnya orang dunia hidup butuh ini. Karena Nabi Amos mengatakan nanti pada akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi yang namanya adalah world famine. Kelaparan firman, anak muda, orang tua nggak suka, salah kalau saudara berpikir mempersiapkan anak-anak untuk hal-hal yang bersifat materi. Tidak. Bill Hybels dan juga semua yang mereka katakan sebagai nabi-nabi gereja-gereja internasional mengatakan ke depan ini akan ada sederetan anak muda yang memegang Alkitab. Dan mereka memenangkan banyak jiwa-jiwa. Hei anak muda. Jangan hidupmu dilibas teknologi. Tapi pakailah AI for God. Karena itu sabda menggunakan yaitu AI for God. AI for G. Karena sebentar saudara Alkitab mengatakan bahwa tidak akan ada waktu mendengar Alkitab. Dan ini akan hilang. Saudara hati-hati, gereja bukan fokus kepada yang ditinggikan yaitu paduka, muse, majelis. No, firman Tuhan. Kenapa di KM Tong ini besar segini ditaruh sini, ini kenapa? Apakah tidak ada artinya? Saya percaya hanya gereja yang tidak bisa untuk mengubah-ngubah Alkitab karena ini kanonisasi, ini ditetapkan untuk kita. Selama revolusi kebudayaan, jika Anda percaya pada Yesus, maka sebuah partai di negara itu akan menangkap Anda, membunuh, dan memutarbalikkan doktrin Alkitab. Kenapa bukan hal lain yang diputarbalikan? Karena mereka tahu semuanya akan lenyap. Hanya ini yang tinggal. Siapa mereka? Roh, penguasa, kerajaan angkasa. Di mana Musa? Di sini. Roh itu ada di sini sekarang berkeliling. Saudara sedang dilibas oleh Alkitab, dimakan Alkitab, atau saudara dimakan teknologi. Itu iblis sedang mengkeliling sekarang. Dan dia mengerjakan di negara-negara yang superpower teknologi. Bukan negara-negara poor country, tetapi richful country. Orang Kristen di negara itu khawatir bahwa pemerintah menggunakan, perhatikan, budaya tradisional untuk menggantikan Alkitab, mengubah ajaran Alkitab. Saudara, di negara ini sudah beredar Alkitab, yaitu dengan ikonis negara. Bukan lagi ya ketimuran,
tetapi lebih kepada ikonis negara. Hati-hati saudara, iblis serangan terakhir menghancurkan ini. Saudara yang tidak menyiapkan ini, ketika ini tidak ada, saudara akan menjadi makanan setan. Saudara akan menjadi makanan iblis. Saudara akan mengulangi apa yang dikatakan Rasul Paulus ayat 1 sampai ayat yang 9. Mulai dari egois sampai kompromis. Dan saudara tidak akan berjaya menjadi someone. Saudara tidak bisa something forgot. Tetapi saudara akan sia-sia. Hidupmu ya begitu saja. Tapi saya percaya sola scriptura itu adalah keputusan para reformator untuk menegakkan atas gereja, menjunjung tinggi gereja. Apa hubungannya dengan Kak Imtong? Sejak saya memberitakan ini, maka saya tidak mau lagi dikenal sebagai pengkhotbah. Saya harus dikenal sebagai pengajar Alkitab. Saya guru Alkitab. Saudara bisa mendapatkan informasi dari ChatGPT, saudara bisa mendapatkan informasi dari library, dari literatur Kristen literatur, dari Google, silakan. Tapi mari kita menjalani angkat tinggi Alkitabmu menjadi sola, the only one, guidance of my life and my Savior. Saudara, ini penting. Saudara nggak boleh main-main. Generasi muda Anda lepaskan Alkitab. Saudara sedang menghadapi yang dikatakan oleh Paulus, masa yang sukar. Masa yang sukar itu bahaya, menyeret, menghancurkan. Saudara tidak dihancurkan langsung. Dibahayakan dulu, diseret di dalam keadaan bahaya. Dan saudara akan dihancurkan. Kembalikan ke nas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Matius 13, saya ingin saudara membaca, ini penting. Mengapa orang-orang itu mengabaikan Alkitab? Pada zaman Tuhan Yesus juga orang-orang Farisi ada yang mengabaikan tentang firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan demikian. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena maka genaplah nubuat Yesaya berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar. Namun, kamu akan melihat dan melihat. Namun, terus 15. Sebab apa? Hati bangsa ini menebal. Telinganya berat. Matanya. Saudara, saya sangat anti kepada orang yang di ibadah tidur. Maaf, tuwe puji saya. Saya menyadari orang yang kena dangnyo, saya menyadari orang yang tua lemah, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai anak muda, saya harus mengingatkan saudara. Jangan sampai matamu dibuat tertutup sama Tuhan. Jangan sampai telingamu dibuat tidak mendengar. Punya telinga tidak mendengar, punya mata tidak melihat. Bahkan punya kaki tidak berjalan, lumpuh. Dan Tuhan yang membuat ini, Tuhan berkata mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik, aku tidak akan mau membuat mereka itu. Saudara, jangan belajar Anda hidup keluar dari Alkitab. Karena Tuhan juga tidak senang orang yang hidup di luar Alkitab. Kalau saudara memutuskan saudara tidak mau sola scriptura, sola HP, sola pengetahuan saintis, sola ajaran yang lain, saudara akan dibuat sama Tuhan, yaitu apa? Saudara tidak akan pernah sembuh. Terus kalau tidak sembuh gimana Musa? Neraka. Tetapi kata Tuhan, untuk saudara dan saya, berbahagialah matamu karena melihat. Berbahagialah telingamu masih bisa mendengar. Luar biasa ya Tuhan ya. Saudara, saya termotivasi sekali ketika saya melayani istri Kowat, yaitu Ci Yeye yang sampai hari ini tuli, tidak bisa mendengar. Saya melayani dengan berbagai macam, saya nggak bisa melayani gimana caranya.
Saya tidak datang dengan penghiburan, tapi saya mau datang. Tuhan, aku mau cerita Alkitab. Saya menggunakan bahasa Israel. Ci, saya pakai hanya perjamuan kudus yang mengingatkan Ci Yeye. Ci ini apa? Ci ini apa? Dia masih ingat. Saudara, segala sesuatu yang kita bicarakan di tempat ini semuanya ini bersumber dari Alkitab. Kalau bukan sola Alkitab, sola Scriptura, maka tidak ada informasi yang akan keluar yang akan menjadi guidance dalam kehidupan kita. Karena itu, hari ini kita mau belajar dan kita mau bertobat. Kita mau kembali yuk. Kita mau kembali mengutamakan firman Tuhan. Dari mana kita mengutamakan? Bawa atuh firman Tuhan. Saudara, saya bertobat dengan Alkitab kecil. Ini kesaksian saya. Ini lebih kecil dari sini. Ketika saya bertobat tahun 89, yang di dalam otak saya itu ada pertanyaan pintar. Yaitu, siapa saya? Roh Kudus menolong saya untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya selidiki. Saya bukan membaca. Saya sedang riset. Saya selidiki. Dan kemudian saya meningkat. Saya tuh suka keindahan, suka yang unik-unik. Saya suka Alkitab itu ada kulitnya. Ini baru keluar dari LAI pakai kulit. Pada tahun 90 enggak ada. Saya harus ke toko seperti Cimelan, beli kulit, kemudian saya potong, saya tempel pakai apa namanya? Kastol, lem. Dan kemudian terjadilah Alkitab. Saya senang sekali saudara. Saya baca Alkitab. Yang lama gimana? Masih ada, tapi tak tinggal. Karena sudah rusak ini. Belakang sini ada. Pada waktu firman Tuhan disampaikan, saya tulis. Saya sedang ditegur Tuhan. Saya sedang dipanggil Tuhan. Saya mau kalau Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya mau seperti pengkhotbah itu. Ini rusak saudara. Karena itu saya ganti lagi, saya punya. Setelah saya punya, saya belum masuk sekolah Alkitab. Darah saya itu meloncat saudara. Untuk saya itu mau terus hidup di dalam firman Tuhan. Saya masuk satu kelompok komunitas namanya Navigator dari Amerika. Dan juga Kampus Krusid dari Perkantas juga. Kemudian ya LPMI serta Perkantas. Saya dibina menjadi orang-orang KTB. Jadi saya bukan orang Kristen yang tanpa Alkitab saudara. Saya betul-betul, saya rakus dengan Alkitab. Akhirnya penginjil di gereja saya menangkap. Akhirnya ini fakta. Ini adalah Life Application Bible. Saya dihadiahi ini. Saya lihat harganya 90.000 tahun 90-an. 90.000, mahal. Live aplikasi Bible diterjemahkan oleh Gandumas di Malang, itu Alkitab berkelimpahan yang dipakai Coach Jaifung juga. Ini aslinya Pak. Terus saya masuk sekolah Alkitab karena apa? Saya tidak mendapatkan sola gracia, sola Scriptura. Selain saya sendiri datang ke seminarnya siapa? Pak Tong, dan itu mahal dan itu tidak mudah, saya capek. Lalu Juanto Lose itu loh menjadi inspirasi saya. Saudara jangan salah loh ya. Saya ini produk dari Lose, bukan dari pendeta. Justru pendeta saya berkata, masuk sekolah Alkitab. Cuma gitu saja. Tapi setiap hari saya berkumpul dengan Lose. Saya terinspirasi untuk saya mau. Saya kepingin tahu lebih banyak seperti Lose tahu. Lalu kemudian saya masuk sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab bukan untuk menjadi pendeta. Saya ingin tahu Alkitab. Dan kemudian saya beli Alkitab dengan beberapa seri. Saya mengumpulkan uang hasil kerja saya tahun 95 sampai 93 sampai 95. 2 tahun saya kumpulkan uang 20 juta. Saya masuk sekolah Alkitab di Alete Alawang tanpa sponsor dan habis semuanya. Kemudian saya pakai 3 juta khusus untuk beli semua alat. Jadi saudara kalau mau lihat di rumah saya. Sebentar. Saudara dengar saya, sekarang saya mau dengar saudara. Saudara punya pengalaman apa sih? Ada yang ngasih Alkitab dalam hidupmu? Saudara punya pengalaman apa jadi orang percaya selama ini? Mari kita belajar
Jadilah orang Kristen yang sejati. Jangan orang Kristen karbit. Apalagi belum jadi apa-apa sudah jadi pengurus. Malu. Orang Islam itu katam. Selesai Alkitab. Selesai Al-Quran. Saya bersyukur di Taman Kota kalau setiap Rebu itu ada PA. Pendalaman Al-Quran. Makanya saya langsung rubah di sini. Bukan doa malam saja. Pendalaman Alkitab. Berat. Musa juga berat. Emangnya khotbah dengan dalami Alkitab mudah-mudahnya khotbah. Apa saja yang diterima, dapat inspirasi. Apalagi nggak pernah belajar, nggak pernah kita menyelidiki sejarah. Ada 4 dasar yang harus kita tahu bahwa kita mempercayai sola scriptura. Kita perlu enggak percaya, kita perlu dan di tempat ini kita bebas untuk berkata, mana mungkin aku percaya Musa. Oke, kita akan berdiskusi. Next. Ada 4 hal yang menjadi kesaksian. Ada 4 hal yang menjadi dasar kita harus percaya kepada Alkitab. Kesaksian Musa kalau masih tidak percaya, mari kita akan melihat. Kesaksian yang pertama adalah kesaksian Alkitab itu sendiri. Alkitab menjadi sola, Alkitab itu menjadi yaitu hanya menjadi penuntun dalam hidup kita karena dia yang menyaksikan. Dia disebut Alkitab firman Allah, dia yang menyaksikan. Yang pertama adalah bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Katakan ikut saya, inspirasi. Kurang keras. Yang mau belajar, kurang keras. Satu lagi, iluminasi. 1, 2, 3. Oke. Inspirasi itu dari atas ke bawah. Dari mana? Atas ke bawah. Iluminasi dari bawah ke atas. Jadi penulis-penulis Alkitab itu bukan ya dia menulis dengan pikirannya sendiri tetapi dari Allah itu diinspirasikan lalu direspon dengan sebuah iluminasi pengertian yang menolong mereka. Karena itu yang menjadi kevaliditasan daripada otoritas ilahi Alkitab. Ini Alkitab yaitu kertas yang paling mahal sedunia yang bisa dibuat rokok oleh orang-orang penjara dan banyak kesaksian pertobatan. Ini kertas paling bagus. Tapi isinya bukan berisi firman, tapi ini adalah firman Allah. Kenapa saudara? Karena dia memiliki otoritas dari Allah. Karena itu Petrus mengatakan demikian, hanya oleh dorongan Roh Kudus, maka setiap penulis Alkitab itu bisa menulis dan berbicara atas nama Allah. Jadi bukan dari nubuatan manusia atau ditafsir sendiri, tetapi dari Allah. Kesaksian Alkitab menyaksikan sendiri tentang bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Apa yang menyebabkan dia adalah firman Allah? Alkitab mengatakan, mari kita lihat Yesaya 40 ayat 8. Mari buka Alkitab. Karena sola scriptura kita buka Alkitab. Ayo. Yesaya 48 pria yang membaca. Matius 24:35 wanita yang membaca. Yang tidak bawa Alkitab bertobat. Mulai minggu depan harus bawa Alkitab. Mau Alkitab elektronik boleh. Alkitab manual boleh. Kalau enggak di belakang ada stok Alkitab. Yesaya 40 ayat 8, pria mulai 1, 2, 3. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi ya Matius 24:35, wanita, langit dan bumi. Wanita mana? 1, 2, 3. Oke, perhatikan ya. Kesaksian Alkitab kepada otoritasnya sendiri bahwa firman ini adalah firman yang tak berubah dan kekal. Jadi sekali lagi, segala sesuatu yang kekal dan tak berubah itu berasal dari ilahi, divinely, bukan earthly. Jadi supaya kita tahu berapa banyak kita fokus kepada earthly, sesuatu yang sementara membuat hawa nafsu, membuat hedonisme, egoisme, menjadi materialistis, menjadi kompromis. Dan kita meninggalkan Tuhan. Karena semuanya datang dari bawah, dari atas saja yang gak berubah, yang bisa menuntun kita.
Kemudian otoritas Alkitab mengatakan bahwa dia adalah penuntun kepada keselamatan. Rasul Paulus mengatakan, Timotius, dari kecil kamu mengerti Alkitab untuk menuntun kamu kepada keselamatan. Semua yang kita pelajari sola fide, sola anugerah, sola gracia dan solus Christus, semuanya tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Semuanya dari Alkitab. Karena itu kalau kita tidak percaya sola scriptur, maka itu dibuang. Semua iman saudara dibuang. Itu adalah bohong cerita. Atau Anda harus punya dasar. Aku percaya bahwa firman yang bersaksi kepada firmannya sendiri. Karena Yesus adalah firman. Berikutnya adalah kesaksian yang kedua yang harus kita percayai. Sola scriptura adalah kesaksian Kristus. Kristus, keluarkan kembali. Belum saya perintahkan. Kristus itu menyaksikan kitab suci. Saudara, kalau Kristus itu hidup dengan firman, saudara enggak. Oh my God. Saya beritahu saja ya. Kristus sendiri itu menyaksikan kitab suci. Yohanes 17 ayat 17 berkata, Bapa, kuduskan mereka dalam firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Coba lihat. Saudara mengakui Alkitab hari ini sampai gimana? Yesus sendiri mengakui loh. Kemudian, di dalam Yohanes 10 ayat 35, Yesus mengatakan bahwa kitab suci tidak dapat dibatalkan. Kemudian Yesus mengatakan manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu Yesus berkata, segala sesuatu boleh lenyap, tapi satu titik pun dan tidak akan satu iota firman Tuhan akan berlalu daripadaku. Saudara, mau kesaksian apa kalau Alkitab tidak ada di samping saudara? Mau kesaksian apa? Kalau saudara tidak bertobat hari ini, saudara melihat tapi buta, saudara mendengar tapi tuli, saudara punya kaki tapi lumpuh, karena saudara tidak bisa ambil Alkitab, keputusan dalam hidupmu. Kesaksian yang ketiga adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah Tritunggal. Kalau Allah kedua, Yesus berkata, kamu boleh tolak aku, kamu boleh hina aku, tapi siapa yang menghujat Roh Kudus hari ini? Neraka. Kesaksian Roh Kudus berkata apa saudara? Roh Kudus menyaksikan demikian. Yohanes 14 ayat yang kedua. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan kamu segala sesuatu. Mengingatkan kamu apa yang telah kukatakan. Ayat 13 pasal 16. Tetapi kalau ia datang roh kebenaran. Roh Kudus itu disebut roh kebenaran. Bukan roh hanya penghibur, bukan roh yang membuat kita itu ketakutan dihibur, bukan itu saja. Tetapi dia kebenaran, artinya dia datang untuk memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Bukan parsial. Seluruh hidupmu, bukan rohani saja. Seluruh jiwamu, bukan sakit hati saja. Seluruh pikiranmu, saudara. Ketika saudara berkata, Roh Kudus, kau manis dalam hidupku. Dia adalah kebenaran. Dia akan memimpin Anda kepada kebenaran. Cukup jelas? Sekarang siapa yang mau menghujat roh? Ketika saudara mau menggunakan telinga dan matamu melihat hari ini firman Tuhan. Saudara berkata, Tuhan aku bertobat. Aku gak mau main-main. Aku gak mau main-main lagi dengan firman. Aku mau menjadikan firman berotoritas dalam hidupku selama-lamanya. Yang sayang kalau di peti mati, saya pasti ambil itu Alkitab. Ditaruh peti mati. Buat apa? Sedangkan orang-orang di desa China 700.000 itu masih kurang. Sampai hari ini masih perlu distribusi Alkitab. Ada 2 orang buta. Suami istri, dia berkata, saya mau mengumpulkan uang, cuma mempunyai 20 Alkitab. 1 Alkitab 70.000 mungkin, 20 Alkitab dia kumpulkan untuk dibagi. Kenapa ditaruh peti mati? Bertobat saudara.
Karena begitu sampah. Ini tidak ada artinya. Ini hanya untuk orang mati, Musa. Kalau aku mau mati aja, oke, sok. Kalau kamu mau seperti itu, nanti tak taruh di peti mati ya. Dan saya akan khotbah bahwa ini Alkitab yang bukan dari Tuhan. Atau hari ini kita bertobat selama engkau hidup. Pegang Alkitabmu. Kemana-mana menjadi keputusan hidupmu. Jangan ditentukan hidupmu dengan umurmu. Jangan ditentukan hidupmu dengan kekayaanmu. Nanti masih kuat, masih bager, masih cantik. Saudara, emangnya hidup kita yang ngatur. Hidup kita semua ada di sini. Karena itu kita perlu kesaksian yang terakhir adalah sejarah gereja. Sejarah gereja itu penting. Musa bisa tidak dipercaya? Bahkan bukan hanya Musa, banyak orang nggak bisa dipercaya. Tapi kalau Anda tidak percaya sejarah, Anda tidak akan hidup dalam sejarah loh. Karena Anda ini ada di dalam sejarah. Karena itu mari kita lihat, apakah sejarah Alkitab, sejarahmu mulai daripada jemaat mula-mula, itu apakah mereka menggunakan Alkitab si Musa? Kalau enggak, aku enggak mau. Tapi kalau iya, aku mau. Oke, saya beritahu. Saudara, dalam Kisah Rasul 2 ketika Roh Kudus dicurahkan, pertama kali yang dicatat oleh Lukas, mereka bertekun di dalam sola scriptura. Mereka bertekun dalam ajaran rasul-rasul. Baru memecah roti dan berdoa. Ketika mereka di satu pertemuan, mereka berdoa, belajar firman. Ketika itu goyang tempat itu. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka mengenal Roh Kudus adalah roh kebenaran. Mendorong mereka untuk apa? Mereka berani memberitakan firman. Jemaat mula-mula memiliki kesaksian bahwa mereka adalah pemberita sola scriptura. Pemberita firman. Roh Kudus yang menggerakkan dirinya. Dan apa yang terjadi saudara? Karena mereka memberitakan firman. Apa yang terjadi saudara? Lukas mencatat ada di sebuah kota Berea. Sebuah jemaat yang tekun setiap hari menyelidiki firman kitab suci. Warisan jemaat mula-mula adalah buahnya itu adalah buah daripada sola scriptura. Semua menjadi pengajar Alkitab. Semua itu hidup di dalam firman. Bahkan mereka berkata, aku tidak akan meninggalkan pelayanan firman. Saudara, firman itu bukan dikhotbahkan. Firman itu pelayanan. Firman itu bukan keluar saja dari mulut. Tetapi dia menjadi rema. Rema itu adalah pelayanan. Karena itu Musa kalau datang ke rumah saudara, saya minta tolong sejak sola scriptura. Kalau Musa datang, saudara harus tanya, firman apa Musa yang Musa akan bagikan kepada kami? Kami haus. Saya tidak akan mau datang ke rumah jemaat membawa apa-apa selain firman. Dan ini adalah kesepakatan kita ya. Sekali lagi kalau Musa kunjungan, saudara jangan pernah curiga dengan yang lain. Saya cuma ingin tahu seberapa firman Tuhan Anda hidupi. Apakah saudara menggenapi firman Tuhan? Apakah saudara bekerja sesuai dengan firman Tuhan? Apakah hal-hal yang tidak berkenan kepada firman Tuhan boleh Musa untuk mengkoreksi? Saudara, di Nganjuk saya menurunkan 17 salib. Ada seorang AI umur 70 sekian. Ketika dia, Pak, saya muridkan Pak firman. Oke, mau saya muridkan? Langkah pertama, mau bertobat? Apa Pak? Turunkan 17 salib itu, turunkan semua. Saudara tahu, salib di kamar mandi, salib di kamar tidur, salib di gudang, salib di toko. Saya tanya untuk apa kamu? Iya Musa, iya turunkan. Terus Musa masa enggak ada salib? Ada, ruang tamu 1, kamar 1, toko, enggak perlu. Salib itu ada di dalam dirimu. Saudara kalau mau dimuridkan ya seperti itu. Saya kalau ke toko saya bilang, jangan atuh ndak digubris, jangan atuh 2, 3, saya lemah. Kalau ndak saya kompromi kepada saudara, saudara memiliki Musa yang sinkritisme. Saudara hati-hati, hidupku itu juga karena doamu.
Kalau saudara dinasihati Musa tidak mau nurunkan berhala, saudara tidak mau hidup sesuai firman, saudara tidak mau hidup sesuai firman, saudara menjadikan saya pun adalah orang yang sinkritisme, orang yang berkompromi dengan hal-hal. Atau mari kita win-win solution, saya baik, saudara juga baik. Saya taat firman, saudara lebih taat. Saya berbuah firman, saudara berbuah 60 kali lipat, 100 kali lipat untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan buat saudara. Kiranya Tuhan tolong. Sola Scriptura akan menjadi pengajaran gereja kita. Saudara jangan mau dikatakan punya telinga tidak mendengar, punya mata tidak mau melihat, punya kaki lumpuh tidak mau mengambil Alkitab. Hari ini pertobatan besar terjadi atas Kaim Tong. Kita mau Tuhan, mulai dari pemimpin sampai kepada jemaat, semuanya akan hidup di dalam firman Tuhan.